Buruknya hubungan antara Cina dengan India telah terjadi lama dan masih berlangsung hingga saat ini. Sebenarnya, perseteruan kedua negara di wilayah itu sudah terjadi sejak 1962. Setelah terakhir memakan korban 4 tentara India di tahun 1975, mantan Duta Besar India untuk Cina dan Menteri Luar Negeri Nirupama Menon Rao memperingatkan kekhawatirannya. Bahkan, PBB meminta kedua negara untuk melakukan pengekangan konflik secara maksimal. Amerika Serikat yang kini menganggap India sekutu telah berulang kali menawarkan diri sebagai mediator. Sebenarnya, perbatasan kedua negara sudah dibatasi oleh garis kontrol aktual atau LAC. Tapi tidak ada yang mengakui ini, ketegangan keduanya ditakutkan mempengaruhi komoditas. Pada medio 2020 lalu, South China Morning Post melaporkan ketegangan bahkan memicu peningkatan jumlah pasukan dan senjata oleh kedua negara di perbatasan. China disebut mengirimkan pesawat pambom C-16 sedangkan India menyiagakan pesawat tempur Sukhoi MSU-30 MKI. Sebelumnya, Reuters juga melaporkan ratusan tenda pasukan bermunculan di sisi China. Sedangkan di sisi India, para pejabat sudah mulai membahas secara intensif perkembangan yang terjadi di ibu kota Ladakh, Leh dan New Delhi. Menurut mantan pejabat militer India, pembangunan jalan dan jalur udara oleh India menjadi penyebab. India membangun jalan di lembah Galwan yang menghubungkannya ke pangkalan udara Dawlat Beg Oldi. China menduga pembangunan infrastruktur yang dilakukan India di sepanjang Line of Actual Control atau LAC berbahaya, terutama untuk kawasan Aksai Chin yang jadi bagian Cina, yakni Provinsi Xinjiang dan Tibet. Di India, pembangunan 66 ruas jalan hingga 2022 memang menjadi fokus Perdana Menteri Narendra Modi. Sebelumnya infrastruktur wilayah itu cukup tertinggal. Ketegangan tak hanya terjadi antara kekuatan militer, tapi juga menjalar ke sektor perdagangan. Menteri Transportasi India, Nitin Gadkari, meminta agar tidak ada yang menjual mobil listrik buatan Cina di negaranya. Nitin Gadkari mengaku telah bertemu dengan CEO Tesla Elon Musk mengenai rencana perusahaan mobil listrik ternama di dunia itu di pasar India. Saat itu dia meminta agar Elon Musk tidak pernah terpikir untuk menjual mobil listrik Tesla buatan Cina di India. Selain memaksa agar bisa produksi di India, Nitin Gadkari juga mengingatkan Tesla akan harga mobil listrik yang akan mereka jual. Dia meminta agar Tesla tidak menjual mobil listrik buatan mereka di atas harga 3,5 juta rupiah atau setara 662,1 juta rupiah. Menurutnya hal itu bisa dilakukan karena saat ini pemerintah India memiliki program kerja bernama Atmanirbhar yang fokus pada industri baterai. Lewat program itu, India akan jadi pemain utama suplai baterai ke seluruh dunia. Hal itu yang diyakini Nitin Gadkari akan menguntungkan Tesla. Pasalnya, mereka bisa memanfaatkan potensi yang ada di India untuk membuat mobil dan menggunakan baterai yang ada di India. Diketahui saat ini Tesla memang sudah membangun pabrik di 3 negara, yakni Amerika Serikat, China, dan Jerman. Pabrik Tesla di China difokuskan untuk memproduksi mobil listrik murah mereka, Tesla Model 3 dan Tesla Model Y. Seluruh mobil listrik buatan Tesla Cina itu didistribusikan untuk pasar domestik Cina dan juga kawasan Eropa dan Asia. Di dataran tinggi pegunungan Himalaya bertemu dua wilayah negara yang berperan besar dalam politik dunia, Cina dan India. Di antara keduanya terletak perbatasan yang sudah diperdebatkan sangat lama. Garis perbatasan ini juga berkali-kali jadi saksi bentrokan kekerasan. Mari kita telusuri hubungan kedua negara mulai dari puncak gunung bersalju hingga Samudra Hindia untuk mencoba menerka arah langkah kedua raksasa ini, serta dampaknya bagi kawasan sekitar, juga apa peran pulau wisata yang cantik ini. Cina dan India adalah dua kekuatan besar di Asia. India adalah negara demokrasi, sedangkan Cina negara otoriter. Mereka menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua dan kelima di dunia. Keduanya juga punya persenjataan nuklir. Jika digabungkan, hampir 3 miliar orang tinggal di dua negara itu. Itu lebih dari sepertiga dari seluruh populasi dunia. Jadi bagaimana hubungan kedua negara ini sangatlah penting bagi dunia. Belakangan ini, mereka lebih sering bersaing daripada bekerja sama.
I would even say that India and China relationship in the recent years is from bad to even worse. Economic ties remain, trade ties remain, but the diplomatic ties have cooled down and the military ties, security ties have become very tense and very vexed between India and China. Tapi tidak selalu demikian. Di masa lalu keduanya sebenarnya memiliki hubungan erat. After the communist government took control in China in 1949 and India became independent from British colonial rule in 1947. Initially the ties were very strong. Susan Singh adalah pakar keamanan nasional India. Dia dosen di Universitas Yale di Amerika Serikat dan pengajar senior di Center for Policy Research di India. Both the countries thought that they could work together and would become, this new axis around which Asia could emerge as a powerful entity in global relations. Tapi itu tidak terwujud. Di mana letak kesalahannya? Salah satu jawaban bisa ditemukan di pegunungan Himalaya. Ini lingkungan yang kejam bagi kehidupan. Kawasan gersang yang dingin dan penuh batu serta es. Disinilah letak Lembah Galwan. Ini lokasi di mana tentara India dan Cina menjaga perbatasan yang dipertikaikan. Tahun 2020 mereka bentrok di sini, di kelokan Sungai Galwan yang airnya sedingin es. Menurut laporan, sedikitnya 20 tentara India dan 4 tentara Cina tewas dalam bentrokan ini. Korbannya bisa jauh lebih banyak lagi jika kedua negara tidak pernah menyetujui zona batas senjata di wilayah perbatasan. Apa yang sesungguhnya terjadi belum ada penjelasannya hingga sekarang. Namun sejak saat itu, kedua belah pihak menempatkan jauh lebih banyak pasukan di sana. Dan meskipun 20 putaran perundingan sudah digelar, masih belum ada resolusi jelas. Bahkan 4 tahun setelah bentrokan belum ada terobosan. Juru bicara Partai BJP yang memerintah India, Jaiver Sergil, sempat diwawancara dalam konferensi keamanan München. Despite all the mischievous activities at the border or attempts of intrusion on the border, India remains strong and India knows how to fully capable to deal with the dragon. Menteri Luar Negeri Cina tidak menyinggung ketegangan dengan India secara langsung, tapi dia menekankan sikap Cina dalam masalah seperti ini. 中国疆域辽阔，邻国众多，历史遗留的矛盾和争端错综复杂，但是我们始终坚持协商管控分歧，对话解决。 Masalahnya, kedua negara tidak bisa mencapai kesepakatan tentang letak garis perbatasan. Ada 3 daerah yang dipersengketakan. Yang pertama adalah Aksai Chin, satu wilayah di Kashmir yang diperebutkan Cina, India, dan Pakistan. Wilayah ini dikontrol oleh Cina, tapi India juga mengklaimnya. Kedua, negara bagian Arunachal Pradesh di India, Cina mengklaim seluruhnya dan menyebutnya sebagai Tibet Selatan. Di samping itu, ada beberapa kawasan kecil lain yang juga jadi masalah. Jadi, membuat peta kawasan ini sulit dan ini jadi masalah yang sangat sensitif. Tahun lalu, Cina menerbitkan peta standar baru di mana semua kawasan ini dinyatakan sebagai milik Cina. Hal itu memicu kemarahan di India dan mempertajam konflik. The nationalistic emotion is become stronger and stronger, and both government cannot afford to show weakness in terms of border disputes. Shitao Li adalah kepala redaksi Cina di Deutsche Welle yang berbasis di Bonn, Jerman. Ia telah meliput hubungan India-Cina selama bertahun-tahun. Menurut dia, konflik perbatasan adalah inti persaingan antar kedua negara. No government will say that, okay, let's make a compromise, let's give some land to the other side, let's make peace. It will not happen, and more less likely, I would say. So there's an unsolvable problem. And the only thing is both government try to keep the status quo. Sebagian masalah itu bisa ditelusuri kembali ke masa kolonial. Peta yang dibuat Inggris abad ke-19 dan awal abad ke-20 menunjukkan versi berbeda tentang letak garis perbatasan. Atau tidak ada perbatasan jelas sama sekali, seperti peta yang dibuat tahun 1947 ini. Tahun ketika India menyatakan kemerdekaan. Tibet juga punya peran di sini. Ketika itu Tibet jadi kawasan penyangga yang memisahkan India dan Cina. Secara de facto wilayah ini merdeka, seperti bisa dilihat pada banyak peta yang berasal dari paruh pertama abad ke-20. Tapi ini berubah setelah Cina mengambil kendali penuh atas Tibet tahun 1950-an.
Perlawanan di Tibet yang mulai berlangsung 1959 segera diluluhlantakkan Cina. Pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama melarikan diri ke India. Itu membuat Cina gusar. Tak lama kemudian, bentrokan kecil mulai terjadi antara India dan Cina. Itu semua membuat prospek pencapaian kesepakatan tentang perbatasan tambah sulit. Dan sejak saat itu, ini tidak pernah jadi kenyataan. Jadi pada sebagian besar peta yang bisa diperoleh sekarang, yang tampak adalah garis demarkasi yang disebut Line of Actual Control, disingkat LAC. Kedua belah pihak tidak sepakat di mana sebenarnya batas ini dan seberapa panjangnya. Titik api di sepanjang perbatasan diperkirakan itu dijaga puluhan ribu serdadu di kedua belah sisi. Oleh sebab itu pula, kedua belah pihak sibuk membuat jalanan, jembatan, dan terowongan di sepanjang LAC. Infrastruktur itu jadi kunci utama untuk mengangkut tentara ke kawasan pegunungan. Contoh paling aktual bisa dilihat di celah pegunungan bernama Sela Pass. India baru saja meresmikan sebuah terowongan penting di daerah ini. Terowongan itu memungkinkan India mengirim pasukannya ke LAC dengan sangat cepat, tidak peduli dalam cuaca apapun. Sedangkan di sisi Cina, tanah yang lebih datar membuat pembangunan jalanan jauh lebih mudah. Therefore, India is only playing a catch-up with China, and the Indian infrastructure even today remains much lesser than that of China. Begitu jugalah situasinya di banyak bidang lainnya. They are not equal in any way. China is a much bigger economy, much bigger military power, much bigger technological power. India is heavily import dependent on China. India juga punya alasan lain lagi untuk khawatir dengan dominasi Cina, yaitu air. Sungai-sungai yang bersumber di Himalaya menyuplai air segar bagi sekitar 1,3 miliar orang. Kurangnya air sudah jadi kekhawatiran besar di Asia Selatan, dan perubahan iklim membuat situasi lebih parah lagi. Cina sudah membangun beberapa bendungan di kawasan itu dan mengubah lanskapnya. Potensi pembangkit listrik tenaga air di sana sangat besar. Insinyur Cina sudah mengusulkan untuk mendirikan PLTA terbesar di dunia di belokan sungai ini. Rencana seperti itu membuat India khawatir Cina akan mengontrol aliran air di sungai-sungainya. Jadi ini adalah konflik perebutan tanah, sumber daya, dan pengaruh. Dari kawasan pegunungan kita beralih ke wilayah lain, di mana konflik ini juga gamblang. Samudra Hindia. Ini kawasan laut yang sangat luas, membentang lebih dari 10.000 km dari Afrika hingga Australia. Dari segi ekonomi, militer, dan strategis, ini adalah salah satu kawasan paling penting di dunia. Ini rute perdagangan sangat penting bagi Cina, yang merupakan pengekspor barang terbesar di dunia. That's the primary reason Indian Ocean is extremely important to China. The second reason Indian Ocean is important to China is because it wants to project power. Minat Cina terhadap kawasan itu sudah muncul lebih dari 1 dekade lalu, dan Cina sudah meningkatkan investasinya secara signifikan di sana. Cina memiliki saham di lebih dari 20 pelabuhan di kawasan Samudra Hindia. Sebagian bahkan berpotensi untuk kepentingan militer, misalnya pelabuhan Djibouti. Begini tampaknya pada bulan Mei 2015. Setelah Cina menanamkan modal besar-besaran, begini tampaknya sekarang. Sekarang, Cina tidak hanya memiliki pelabuhan yang berlokasi pada salah satu jalur perkapalan paling ramai di dunia, melainkan juga pangkalan militer. Dan letaknya tidak jauh dari pangkalan militer Amerika Serikat yang juga berlokasi di negara tersebut. Di kawasan itu, selain di Djibouti, Cina juga punya pelabuhan di Sri Lanka, Myanmar, dan Pakistan. Ini membuat India tampak terkepung. Hal ini merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai strategi China's String of Pearls atau rantai mutiara Cina. Let me first say that pearls look benign unless you ask the oysters. From an Indian point of view, I would say it's very reasonable for us to actually prepare for a far greater Chinese presence than we have seen before. Oleh sebab itu, dalam beberapa tahun terakhir, India sudah mulai meningkatkan kapasitasnya di Samudra Hindia. Walaupun masih tertinggal jauh dibandingkan negara besar lainnya, India melakukan investasi. Anggaran angkatan laut yang meningkat setiap tahun. India kini mengarahkan perhatian ke beberapa lokasi yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan, yaitu Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Sunda.
Kapal perang Cina harus melalui ketiga selat itu untuk memasuki Samudra Hindia, dan India ingin memastikan bahwa mereka setidaknya bisa memonitor jalur ini. Misalnya di sini, Angkatan Laut India memiliki pangkalan udara di selatan Kepulauan Nicobar yang berlokasi hanya 450 km dari Selat Malaka. Berbicara tentang kepulauan, Kepulauan Maladewa ikut berperan. Posisi Maladewa di tengah Samudra Hindia membuat kepulauan ini sangat penting secara strategis. Kepulauan ini bukan sekedar tujuan wisata turis kaya, namun juga merupakan pusat perdagangan dan infrastruktur serta keamanan. Sejak lama, para pemimpin Maladewa berhubungan baik dengan India, namun belakangan ini loyalitas telah bergeser. Tahun lalu, Muhammad Muizzu yang pro-Cina menang pemilihan umum setelah melancarkan kampanye berslogan India keluar. Tahun ini dia juga berkunjung ke Cina dan bertemu Presiden Xi Jinping. Dia juga memerintahkan pasukan India untuk meninggalkan Maladewa. There is a narrative that India should be more dominant in the Indian Ocean region, more aggressive in the Indian Ocean region. I think India is constrained by a lack of resources in what it can do within the Indian Ocean region. Selain itu, India harus menghadapi Cina yang punya angkatan laut terbesar di dunia, bahkan melampaui Amerika Serikat. Salah satu strategi India adalah membentuk aliansi dengan mitra-mitra yang kuat. India adalah anggota dari apa yang disebut Quad, sejumlah kemitraan diplomatik yang berfokus pada keamanan bersama dengan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Hubungan India yang semakin erat dengan Amerika Serikat membuat Cina gusar. The last thing Beijing would like to see is India become 100% United States ally. That would be for China, of course, the worst case. Because if you look around China, there are already many United States allies around it, like South Korea, Japan, Philippines, and now even Vietnam also goes a little bit in the direction. So if India goes completely to the western side, will be for China very, very bad. Namun demikian, India juga berusaha menjaga hubungan dengan Cina, walaupun ada ketegangan. Kedua negara adalah anggota kelompok sama yang bertujuan melawan dominasi Barat, yaitu BRICS dan Shanghai Cooperation Organization atau SCO. Strategi mencoba mempertahankan persekutuan yang sangat berbeda ini sulit dijaga keseimbangannya. Tapi bagi India, ini adalah cara untuk menjaga agar semua opsi tetap terbuka, terutama dengan negara tetangganya yang dominan. Belakangan ini, laju ekonomi Cina melamban sedangkan India semakin tumbuh. Ini membuat penanaman modal asing tertarik. China being China is a reality, but equal reality, India is a rising power. Namun demikian, perjalanan India untuk menyaingi Cina masih sangat jauh. 全球工商界普遍认为，下一个中国还是中国。 Kembali ke topik utama kita, sengketa perbatasan yang belum terselesaikan dan pertarungan pengaruh di Samudra Hindia. Kemana arah persaingan ini? Skenario terburuk adalah terjadinya eskalasi. Mungkinkah perang akan terjadi? I don't see this will happen because first of all, those two countries are pretty much aware that they both have nuclear weapon, they're nuclear power. So both sides cannot afford to open a war with some consequence you cannot calculate. They both know this problem could not be solved, and they both need each other in some other area, economically, politically. Jadi kebuntuan terus berlanjut. Tidak ada pihak yang ingin mengambil risiko eskalasi yang lebih besar, dan juga tidak ada yang bisa mundur. Jika mereka menemukan cara menyelesaikan sengketa di pegunungan Himalaya dan Samudra Hindia, negara yang bertetangga itu bisa jadi mitra sangat kuat. Namun untuk saat ini, Cina dan India tampaknya akan terus bersaing